Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai suksesor Sintayong menahkodai timnas Indonesia memang meninggalkan banyak polemik. Ada sederet plus minus dari langkah berani yang ditempuh PSSI tersebut. Munculnya nama Patrick Kluivert memang sudah beredar beberapa hari sebelum PSSI memperkenalkannya secara resmi pada Rabu 8 Januari 2025. Beragam pro dan kontra mengiringi langkah tegas federasi melengsarkan Sintayong dari posisi sebagai pelatih timnas Indonesia. Respon publik terhadap keputusan tersebut memang cukup beragam. Tak sedikit yang mendukung langkah PSSI mendepak Sintayong, meski ada yang lebih banyak meragukan kebijakan yang dianggap gegabah tersebut. Jika dilihat dari dua sisi, kehadiran Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia memang menyajikan sisi baik dan sisi buruknya. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan skuad Garuda, sekaligus tantangan yang bakal mengiringinya. Rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala sebetulnya tak begitu mentereng. Dia tak memiliki pengalaman yang panjang sebagai pelatih kepala. Karirnya lebih banyak dihabiskan sebagai asisten pelatih. Dia hanya pernah 3 kali menjadi pelatih kepala. Yang pertama ketika mengasuh FC20 pada tahun 2011-2012. Setelah itu ketika menangani timnas Curacao pada tahun 2015-2016 dan 2021. Serta terakhir menahkodai klub Liga Turki, Adana Demirspor pada tahun 2023. Bersama klub Liga Turki tersebut, dia bekerja mulai Juni 2024. Akan tetapi masa tugasnya tak berlangsung sampai berakhir. Patrick Kluivert sudah harus mengakhiri pekerjaannya tersebut pada 4 Desember 2023. Itu artinya belum ada rekam jejak impresif yang diukir Kluivert selama menjadi pelatih kepala. Dan adapun tantangan terbesar yang harus dihadapi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia ialah proses adaptasi. Juru racik berusia 48 tahun tersebut tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengenal timnya secara dalam. Waktu yang dimiliki Kluivert sebelum menghadapi pertandingan pertamanya pada Maret 2025 hanya selama 2,5 bulan. Periode ini bakal menjadi momen penentu apakah Kluivert telah memahami karakter dari setiap anak asuhnya. Untuk menerapkan taktik yang diinginkan tentu butuh waktu. Kluivert tidak memiliki kesempatan yang longgar untuk menanamkan gaya permainan yang ingin diterapkannya. Publik pecinta timnas Indonesia dibuat gempar dengan keputusan PSSI mendepak Sintayong. Munculnya nama Patrick Kluivert sebagai penggantinya pun juga memunculkan pro dan kontra. Mereka menilai kehadiran Patrick Kluivert tentu harus memberikan prestasi yang lebih tinggi ketimbang juru taktik sebelumnya. Ekspektasi dan tekanan yang tinggi tersebut tentu telah disadari Patrick Kluivert saat menerima tugas mengasuh skuad Garuda. Jika mampu menjawab ekspektasi tersebut pada laga pertamanya, dia berpeluang mendapatkan kepercayaan penuh dari para fans Garuda. Dan adapun faktor utama yang disebut-sebut menjadi alasan PSSI melengsarkan Sintayong sebagai nahkoda timnas Indonesia ialah komunikasi. Aspek ini memang diharapkan bisa terjawab dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang baru. Apalagi sebagai warga Belanda, dia memiliki kemudahan untuk menjalin komunikasi dengan anak asuhnya. Karena sebagian besar amunisi skuad Garuda saat ini merupakan pemain-pemain naturalisasi asal negeri kincir angin tersebut. Tentu hubungan kedekatan antara pelatih dan para pemain ini bisa memudahkan interaksi di dalam tim. Harapannya komunikasi yang lancar dapat membantu Kluivert untuk membawa skuad Garuda punya performa lebih baik dari sebelumnya. Alasan lain yang digunakan pihak federasi untuk menunjuk Patrick Kluivert ialah faktor kepemimpinan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kepemimpinan menjadi catatan krusial yang mesti diperbaiki timnas Indonesia. Hadirnya Patrick Kluivert tentu diharapkan PSSI bisa menjawab permasalahan tersebut. Dengan rekam jejaknya yang melegenda di Belanda, tentu diharapkan mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pemainnya. Tentu nama-nama pemain bintang seperti Jesus, Mes Hilgers, dan Tom Haye dan lain-lain bisa lebih segan dan menghormati Kluivert karena rekam jejaknya yang mentereng saat masih aktif bermain. Tak hanya itu, PSSI juga dapat menggoda lebih banyak pemain keturunan Indonesia Belanda dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Reputasi sang pelatih di negeri kincir angin memang sudah tak perlu diragukan.
Dengan menjual nama Patrick Kluivert, PSSI bisa meyakinkan lebih banyak pemain-pemain keturunan, terutama yang masuk kategori Grade A, untuk bersedia menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Ini menjadi modal sosial yang sangat baik untuk kedepannya, terutama jika Patrick Kluivert mampu membawa skuad Garuda tampil lebih baik setelah menjadi suksesor Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026.